Bab 36, Jejak dalam Bayangan. Pesan misterius itu terus berputar di benak Morgan. Bayangan, satu kata yang syarat makna, memicu rentetan pertanyaan tanpa henti. Siapa pengirimnya? Apakah dia sekutu, musuh, atau sekadar pion dalam permainan yang lebih besar? Ketiga teman itu kembali ke meja mereka di perpustakaan, suasana hening menyelimuti, hanya diselingi bisikan pelan dari para mahasiswa lain. Ini bisa jadi jebakan, Morg. Ryan memecah keheningan, suaranya pelan namun tegas. Mereka mungkin ingin kita lengah, atau mengirim kita ke arah yang salah. Rayhan mengangguk setuju. Atau, ini memang peringatan. Ingat, Vivi menyebut Arman sering berbicara tentang mengguncang sesuatu yang besar. Jika ada dalang di balik semua ini, dia pasti sangat kuat dan terorganisir. Morgan mengeluarkan ponselnya lagi, menatap deretan karakter acak itu. Tapi kenapa harus kode? Kenapa tidak langsung saja? Mungkin dia tidak bisa berkomunikasi secara terbuka, Rayhan berspekulasi. Terjebak, atau diawasi. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Sebuah pikiran tiba-tiba menyergap Morgan. Wiwangsa adalah konglomerat raksasa. Tidak mungkin mereka tidak memiliki musuh. Tapi, untuk level permusuhan yang ingin, mengguncang, dan membuat bertekuk lutut, pasti ada sesuatu yang sangat pribadi. Sesuatu yang dalam dan tersembunyi. Jika ini terkait dengan masa lalu Wiwangsa, Morgan memulai, matanya menatap kosong ke dinding, berarti kita tidak bisa hanya fokus pada Arman dan Kaisen. Kita harus mencari tahu akar masalahnya. Maksudmu, sejarah Wiwangsa? Ryan tampak bingung. Itu akan jadi pekerjaan yang sangat besar, Morg. Data Wiwangsa pasti sangat banyak. Tidak ada pilihan lain, Morgan menjawab, keyakinannya semakin bulat. Kita harus mencari tahu siapa yang paling diuntungkan jika Wiwangsa hancur, dan siapa yang paling dirugikan oleh keberadaan Wiwangsa di masa lalu. Aku akan coba menghubungi Johnson lagi. Dia pasti punya akses ke arsip perusahaan. Malam harinya, Morgan dan Johnson bertemu di sebuah kafe tersembunyi di sudut kota. Suasananya remang-remang, cocok untuk obrolan serius yang jauh dari telinga-telinga tak bertanggung jawab. Morgan menceritakan tentang pesan berkode itu, dan dugaannya tentang adanya dalang di balik Arman yang mungkin memiliki koneksi dengan masa lalu Wiwangsa. Johnson mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Dugaanmu masuk akal, Morgan. Wiwangsa memang punya sejarah panjang. Banyak pihak yang pernah bersaing atau berkonflik. Tapi mencari bayangan, ini tidak akan mudah. Aku tahu, jawab Morgan. Tapi pesan itu bukan sekadar ancaman kosong, Johnson. Aku merasa ini adalah kunci. Kunci untuk memahami siapa yang sebenarnya kita lawan. Johnson menghela napas. Baiklah, aku akan mengerahkan tim IT untuk melacak pesan itu, kalau ada jejak digital yang tertinggal. Dan aku akan menggali arsip lama perusahaan, fokus pada konflik-konflik besar di masa lalu, atau perselisihan yang melibatkan petinggi Wiwangsa sebelumnya. Terima kasih, Johnson. Morgan merasa sedikit lega. Setidaknya, ada tindakan nyata yang bisa dilakukan. Tapi kau juga harus berhati-hati, Morgan, Johnson mengingatkan, nada suaranya berubah serius. Jika dugaanmu benar, dan ada pihak kuat yang bermain di balik layar, mereka pasti tidak segan melakukan apapun untuk mencapai tujuan mereka. Kaisen dan Vivi hanyalah ujung dari gunung es. Morgan mengangguk. Dia tahu itu. Bahaya semakin nyata, semakin dekat. Keesokan harinya di kampus, suasana tegang masih terasa. Kaisen dan Vivi sesekali melirik Morgan dengan tatapan sinis, seolah ingin melihat reaksinya. Namun Morgan berusaha bersikap tenang, tidak membiarkan mereka melihat kekhawatirannya. Ia sibuk dengan pikirannya sendiri, memilah setiap informasi yang ia dapat. Rayhan, yang memperhatikan Morgan sejak pagi, menghampirinya saat jam kuliah selesai. Morg, kau terlihat gelisah. Tidak apa-apa, Han. Morgan mencoba tersenyum, meski gagal. Hanya memikirkan teka-teki ini. Aku dan Ryan sudah bicara, Rayhan melanjutkan, matanya menatap Morgan dengan serius. Jika kau butuh bantuan untuk mencari tahu informasi di kampus, atau melacak sesuatu secara diam-diam, kami siap. Kami punya beberapa kenalan yang mungkin bisa membantu. Hati Morgan menghangat mendengar tawaran itu. Dia bersyukur memiliki teman seperti Rayhan dan Ryan. Terima kasih, teman-teman. Aku mungkin akan butuh bantuan kalian. Saat mereka berjalan menyusuri koridor kampus yang mulai sepi, ponsel Morgan bergetar lagi.
Kali ini, bukan pesan berkode, melainkan sebuah email dari Johnson. Subjek emailnya sangat singkat, info arsip lama. Jantung Morgan berdetak lebih cepat. Ia segera membuka email tersebut. Di sana, Johnson melampirkan beberapa dokumen PDF lama, kebanyakan berupa laporan internal dan artikel berita yang sudah usang. Yang menarik perhatian Morgan adalah salah satu judul artikel dari 10 tahun lalu, skandal akuisisi Wiwangsa atas perusahaan teknologi, Alphatec, menguak konflik internal dan tuduhan manipulasi. Di bawah judul itu, ada nama yang disorot tebal, Direktur Utama Alphatec, Bapak Pramudia Dirgantara, menghilang secara misterius setelah proses akuisisi yang kontroversial. Morgan merasakan merinding. Pramudia Dirgantara. Nama itu terasa asing, namun entah mengapa, terasa penting. Skandal, konflik internal, tuduhan manipulasi, dan kehilangan misterius. Ini semua terdengar seperti akar masalah yang Johnson sebutkan. Apa itu, Morg? Ryan bertanya, melihat perubahan ekspresi Morgan. Morgan menunjukkan email itu kepada mereka. Ini mungkin dia, bayangan yang kita cari. Rayhan membaca cepat. Pramudia Dirgantara, menghilang secara misterius. Ini bukan sekadar persaingan bisnis biasa, Morg. Ini bisa jadi motif balas dendam yang sangat kuat. Dan jika benar Pramudia adalah dalang di balik semua ini, tambah Morgan, berarti dia tidak menghilang begitu saja. Dia mungkin hanya bersembunyi di balik, bayangan, merencanakan semuanya. Sebuah babak baru dalam perburuan ini baru saja dimulai. Dari sekadar ancaman finansial, kini mereka dihadapkan pada misteri masa lalu yang jauh lebih gelap, dengan potensi bahaya yang tak terduga. Siapakah Pramudia Dirgantara ini sebenarnya? Dan apa yang akan dia lakukan untuk membalaskan dendamnya terhadap Wiwangsa? Bab 37, Jejak Pamungkas. Pikiran Morgan berkecamuk. Nama Pramudia Dirgantara bagai gema di telinganya, membawa serta aura misteri dan bahaya. Hilang secara misterius, kalimat itu terasa dingin, membangkitkan dugaan bahwa ini bukan sekadar insiden, melainkan bagian dari rencana yang lebih besar. Jadi, kita sekarang mencari hantu dari masa lalu. Ryan bergumam, tampak sedikit ngeri. Rayhan menghela napas, matanya menatap Morgan dengan serius. Jika ini memang dalang di balik semua ini, Morg, berarti dia punya motif yang sangat kuat. Tidak mungkin hanya sekadar dendam bisnis biasa. Morgan mengangguk. Skandal akuisisi Alphatec, konflik internal, manipulasi, ini semua terlalu banyak untuk kebetulan. Aku merasa ada benang merah yang menghubungkan Pramudia dengan apa yang terjadi pada Wiwangsa sekarang. Dan mungkin, orang ini adalah bayangan yang dimaksud dalam pesan itu. Tapi bagaimana kita bisa menemukan seseorang yang sudah menghilang secara misterius? Ryan bertanya, menyuarakan keraguan yang mulai merayapi mereka. Tidak mungkin dia masih berkeliaran di kampus ini. Dia mungkin tidak berkeliaran secara fisik, tapi jejaknya pasti ada, Morgan menjawab, matanya memancarkan tekad. Johnson bilang dia akan mencari di arsip lama. Mungkin ada petunjuk di sana tentang apa yang terjadi pada Pramudia setelah dia menghilang. Siapa yang terakhir berinteraksi dengannya? Apakah ada aset yang berpindah tangan? Semua detail kecil bisa menjadi petunjuk besar. Kita juga bisa coba mencari tahu di internet, Rayhan menyarankan. Mungkin ada forum-forum lama, atau artikel berita yang tidak terjangkau mesin pencari biasa, yang membahas tentang Pramudia atau skandal Alphatec secara lebih mendalam. Mereka memutuskan untuk membagi tugas. Morgan akan menghubungi Johnson lagi untuk mendapatkan lebih banyak detail tentang Pramudia dan skandal Alphatec, terutama informasi yang mungkin tidak tercantum dalam laporan resmi. Ryan dan Rayhan akan mencoba melakukan pencarian daring yang lebih mendalam, mencoba menggali informasi dari sudut pandang yang berbeda. Malam harinya, Morgan kembali menghubungi Johnson. Pria itu terdengar lelah, namun tetap kooperatif. Aku sudah coba melacak keberadaan Pramudia Dirgantara, Morgan, Johnson memulai, suaranya pelan. Informasinya sangat terbatas. Setelah akuisisi Alphatec oleh Wiwangsa, Pramudia memang menghilang tanpa jejak. Bahkan keluarganya tidak tahu pasti kemana dia pergi. Seolah-olah dia sengaja menguap di telan bumi. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan di sekitar penghilangannya? Tanya Morgan, berusaha tidak melewatkan detail sekecil apapun. Itu dia masalahnya, Johnson menghela napas. Tidak ada laporan polisi yang jelas, tidak ada bukti kejahatan yang terungkap. Hanya saja, ada desas-desus bahwa Pramudia sangat terpukul dengan akuisisi itu.
Dia merasa Wiwangsa mencuri hasil jerih payahnya, meskipun secara hukum semua proses akuisisi itu sah. Jadi, ini bisa jadi motif dendam pribadi. Morgan menyimpulkan, sangat mungkin, Johnson membenarkan. Beberapa mantan karyawan Alphatec yang sempat aku hubungi mengatakan Pramudia adalah orang yang sangat idealis dan berdedikasi pada perusahaannya. Kehilangan Alphatec baginya seperti kehilangan segalanya. Ada yang mengatakan dia pernah bersumpah akan membalas dendam pada Wiwangsa. Jantung Morgan berpacu. Desas-desus ini, meskipun tidak bisa dijadikan bukti, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sosok Pramudia. Apakah ada pihak lain yang mungkin terkait dengan Pramudia setelah dia menghilang? Johnson terdiam sejenak. Ada satu hal yang mungkin menarik. Sekitar setahun setelah Pramudia menghilang, ada sebuah perusahaan investasi kecil yang baru muncul, namanya Nirwana Capital. Mereka mulai mengakuisisi saham-saham kecil di berbagai perusahaan teknologi, termasuk beberapa yang dulunya merupakan pesaing Alphatec. Kebetulan atau tidak, pendiri Nirwana Capital adalah seorang investor anonim yang tidak pernah muncul di publik. Hanya ada seorang perwakilan yang selalu menangani semua transaksi. Anonim. Morgan merasa firasat buruk. Apakah ada kemungkinan itu Pramudia? Itu hanya spekulasi, Morgan, Johnson mengingatkan. Tapi gaya operasinya, dan fokusnya pada sektor teknologi, memang sedikit mengingatkan pada jejak Pramudia. Aku akan mencoba menyelidiki Nirwana Capital lebih jauh. Mungkin ada koneksi ke orang-orang terdekat Pramudia, atau setidaknya pola transaksi yang mencurigakan. Percakapan berakhir, meninggalkan Morgan dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Namun, satu hal yang jelas, Nirwana Capital dan investor anonimnya kini menjadi target baru dalam pencarian mereka. Keesokan harinya, di kampus, suasana masih terasa aneh. Kaisen dan Vivi tampaknya sudah sedikit mereda dalam upaya mereka mengganggu Morgan secara langsung, namun tatapan sinis dan bisikan-bisikan tetap ada. Morgan mengabaikannya, fokus pada rencana selanjutnya. Saat makan siang, Ryan dan Rayhan menghampiri Morgan dengan wajah bersemangat. "Morg, kami menemukan sesuatu yang aneh," kata Ryan, meletakkan ponselnya di meja, menampilkan sebuah artikel berita lama. Ini tentang Kaisen. Morgan mengerutkan kening. "Kaisen, apa hubungannya?" "Lihat ini," Rayhan menunjuk layar. Beberapa tahun lalu, keluarga Kaisen mengalami krisis finansial yang cukup parah. Bisnis keluarga mereka hampir bangkrut. Tapi tiba-tiba, entah dari mana, mereka mendapat suntikan dana besar dari sebuah perusahaan investasi yang tidak disebutkan namanya. Setelah itu, bisnis mereka bangkit kembali. Suntikan dana dari perusahaan investasi anonim. Morgan merasakan dingin menjalar di punggungnya. Apakah ada nama perusahaan itu? Ryan menggeleng. Tidak disebutkan, hanya dikatakan, investor swasta. Tapi itu terjadi sekitar 6 bulan setelah Nirwana Capital didirikan. Dan yang lebih menarik, ayah Kaisen dan Pramudia Dirgantara dulu pernah menjadi rekan bisnis di sebuah proyek kecil sebelum Pramudia mendirikan Alphatec. Jadi, Kaisen mungkin bukan hanya pion biasa, Morgan menyimpulkan, otaknya bekerja cepat. Dia bisa jadi memiliki koneksi langsung dengan bayangan ini. Mungkin dia dimanipulasi, atau bahkan dibayar untuk melakukan semua ini. Dan Vivi, mungkin dia hanya alat untuk mendekati Kaisen. Rayhan mengangguk setuju. Itu menjelaskan kenapa Kaisen begitu berani dan arogan. Dia mungkin merasa punya backingan kuat. Dan Vivi, dia selalu mudah dipengaruhi oleh orang yang punya kekuasaan dan uang. Dugaan itu terasa seperti kepingan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Jika Pramudia adalah dalang di balik Nirwana Capital, dan Nirwana Capital menyelamatkan bisnis keluarga Kaisen, maka kemungkinan besar Kaisen adalah bagian dari rencana besar Pramudia untuk membalas dendam pada Wiwangsa. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang hubungan antara Kaisen dan Nirwana Capital, kata Morgan, matanya menyipit penuh perhitungan. Dan kita harus mencari tahu siapa perwakilan anonim dari Nirwana Capital itu. Ryan dan Rayhan mengangguk, raut wajah mereka berubah serius. Perburuan ini kini tidak lagi hanya tentang warisan Wiwangsa, tetapi juga tentang mengungkap jaringan balas dendam yang kompleks, yang mungkin melibatkan orang-orang terdekat mereka. Konflik baru telah muncul, jauh lebih pribadi dan gelap dari yang mereka duga. Siapakah perwakilan Nirwana Capital itu? Dan seberapa dalam keterlibatan Kaisen dalam rencana Pramudia? Pertarungan ini baru saja dimulai. Bab 38, Jebakan Nirwana.
Morgan tak bisa berhenti memikirkan kemungkinan itu. Kaisen, sang musuh bebuyutan di kampus, ternyata mungkin adalah bagian dari jaringan balas dendam Pramudia Dirgantara. Hubungan antara keluarga Kaisen yang diselamatkan oleh investor swasta, yang kini sangat dicurigai sebagai Nirwana Capital, terasa seperti benang kusut yang mulai terurai. Ia harus memastikan ini. Kita butuh bukti konkret, ucap Morgan pada Ryan dan Raihan malam itu, di warung kopi langganan mereka. Desas-desus atau spekulasi saja tidak cukup. Bagaimana kalau kita coba dekati Kaisen? Usul Ryan. Mungkin kita bisa memancingnya bicara, atau setidaknya melihat reaksinya kalau kita singgung soal Nirwana Capital. Raihan menggeleng. Terlalu berisiko. Kaisen itu licik. Dia tidak akan mudah terpancing, apalagi kalau dia memang kaki tangan seseorang yang lebih besar. Dia bisa saja malah curiga dan memperketat diri. Raihan benar, kata Morgan. Kita harus bermain cerdik. Jika Kaisen memang terlibat, ada kemungkinan dia akan melakukan sesuatu yang mencurigakan, terutama jika dia merasa terpojok atau diberi tugas tertentu. Kita harus mengamati gerak-geriknya, mencari pola. Mereka menyusun strategi. Raihan, dengan kepekaannya, akan lebih fokus mengamati perilaku Kaisen di kampus. Perubahan kebiasaan, pertemuan rahasia, atau bahkan gestur kecil yang tidak biasa bisa menjadi petunjuk. Sementara itu, Ryan akan membantu Morgan menggali lebih dalam soal Nirwana Capital. Keesokan harinya, di kampus, Raihan mulai menerapkan strateginya. Ia memperhatikan Kaisen dari jauh, di kantin, di lorong-lorong, bahkan di perpustakaan. Kaisen masih terlihat pongah seperti biasa, ditemani Vivi yang selalu menempel. Namun, Raihan menangkap sesuatu yang berbeda. Sesekali, Kaisen terlihat melirik ponselnya dengan ekspresi serius, lalu buru-buru menyembunyikannya. Dan beberapa kali, ia terlihat berbicara dengan seseorang di telepon, suaranya pelan dan berbisik, seolah tidak ingin didengar. Dia sering sekali melihat ponselnya. Morg, lapor Raihan pada Morgan saat mereka berpapasan di koridor. Sepertinya dia menunggu kabar atau instruksi penting. Dan ada nomor yang sering ia hubungi, nomor tidak dikenal. Morgan mengangguk. Itu bisa jadi koneksi ke Nirwana Capital. Kita harus bisa melacak nomor itu. Aku sudah coba melacaknya, timpal Ryan, yang tiba-tiba muncul. Tapi nomor itu terenkripsi dengan baik, pakai sistem yang canggih. Bukan nomor biasa. Fakta itu semakin memperkuat dugaan mereka. Pramudia Dirgantara, jika memang dia dalangnya, pasti sangat berhati-hati. Beberapa hari berikutnya, pengamatan Raihan membuahkan hasil. Ia melihat Kaisen meninggalkan kampus di jam-jam tak biasa, selalu sendirian, dan menuju ke arah yang sama, sebuah kawasan perkantoran tua di pinggir kota. Ini aneh, lapor Raihan melalui pesan singkat. Dia tidak pernah melewati jalan itu. Selalu naik taksi online, tapi taksinya selalu berhenti di ujung jalan, lalu dia jalan kaki. Morgan segera menghubungi Johnson. Pak Johnson, saya butuh bantuan Bapak melacak sebuah alamat. Kira-kira di mana alamat perusahaan Nirwana Capital berada? Johnson terdiam sejenak. Nirwana Capital itu kantornya tersembunyi, Morgan. Mereka tidak mencantumkan alamat jelas di situs web mereka. Tapi aku bisa coba melacak dari dokumen-dokumen legal yang pernah mereka ajukan. Beri aku waktu. Tidak lama kemudian, pesan dari Johnson masuk. Morgan, aku menemukan sesuatu. Kantor terdaftar Nirwana Capital ada di Jalan Pahlawan nomor 23, sebuah gedung perkantoran tua. Aku dengar gedung itu dulunya adalah kantor kecil milik Pramudia Dirgantara sebelum dia mendirikan Alpatech. Jantung Morgan berdebar kencang. Jalan Pahlawan nomor 23. Itu adalah arah yang sama dengan yang dituju Kaisen. Dan fakta bahwa gedung itu dulunya milik Pramudia. Semua ini bukan kebetulan. Ryan, Raihan, kita punya alamatnya, kata Morgan, matanya menyala. Nirwana Capital, dan itu mungkin kantor lama Pramudia. Jadi Kaisen benar-benar berhubungan langsung dengan mereka, seru Ryan, raut wajahnya tegang. Kita harus ke sana, ucap Raihan, dengan nada yang jarang ia gunakan, penuh tekad. Morgan tahu ini adalah langkah berisiko. Mereka mungkin berhadapan langsung dengan bayangan yang selama ini mereka cari. Namun, semakin jelas kepingan puzzle yang mereka temukan, semakin besar pula keinginannya untuk mengungkap kebenaran di balik semua masalah yang menimpa Wiwangsa dan kehidupannya sendiri. Malam itu, dengan menyamarkan diri, Morgan, Ryan,
dan Raihan mengendap-endap menuju gedung di Jalan Pahlawan nomor 23. Gedung itu tampak sepi dan remang-remang, memberikan kesan angker. Mereka melihat sebuah papan nama kecil yang nyaris tidak terlihat, Nirwana Capital. Mereka bersembunyi di balik semak-semak, mengamati pintu masuk. Tak lama, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan gedung. Jantung Morgan serasa berhenti berdetak saat melihat siapa yang keluar dari mobil itu. Bukan Kaisen, melainkan sosok yang lebih tua, berjas rapi, dengan aura dingin dan perhitungan yang kuat. Wajahnya asing, namun sorot matanya yang tajam memancarkan kekuasaan. Kemudian, pintu belakang mobil terbuka, dan dari sana, muncullah sosok yang membuat Morgan terhenyak. Seseorang yang ia kenal, seseorang yang ia kira telah menghilang di telan bumi. Pramudia Dirgantara. Pria itu terlihat jauh lebih tua, rambutnya memutih, namun tatapan matanya masih sama tajamnya seperti dalam foto-foto lama yang Johnson tunjukkan. Ia berjalan dengan angkuh, seolah-olah gedung itu adalah kerajaannya. Morg, itu Pramudia. Bisik Ryan, tak percaya. Raihan mencengkeram lengan Morgan, wajahnya pucat. Dia masih hidup. Pramudia masuk ke dalam gedung, diikuti oleh pria berjas tadi. Pintu menutup, meninggalkan Morgan dan teman-temannya dalam keheningan yang mencekam. Konflik baru kini terbuka lebar. Bayangan, itu bukanlah hantu masa lalu, melainkan sosok nyata yang masih hidup dan bersembunyi di balik topeng Nirwana Capital. Dan ia telah merancang rencana balas dendam yang begitu kompleks, melibatkan Kaisen, bahkan mungkin Vivi, untuk menghancurkan Wiwangsa dan mengambil kembali apa yang ia anggap miliknya. Morgan mengepalkan tangannya. Ia tidak hanya menghadapi perebutan warisan lagi, melainkan sebuah pertarungan melawan dendam yang telah dipendam puluhan tahun, yang kini mengancam untuk menelan semua yang ia miliki. Pertarungan ini jauh lebih pribadi, dan jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Bab 39, Titik Balik Dendam. Morgan terdiam, napasnya tercekat. Otaknya memutar ulang adegan yang baru saja ia saksikan. Pramudia Dirgantara, sosok yang mereka kira hanya sebatas nama dalam dokumen dan cerita Johnson, kini berdiri di hadapan mereka, nyata, hidup, dan memancarkan aura ancaman yang tak terbantahkan. Gedung tua yang remang-remang itu terasa semakin mencekam, seolah menelan semua cahaya dan harapan. Dia masih hidup, bisik Raihan, suaranya bergetar. Tangannya masih mencengkeram lengan Morgan erat, seolah mencari kepastian bahwa yang mereka lihat bukanlah ilusi. Ryan memejamkan mata, seolah ingin menghapus gambaran itu dari ingatannya. Dan dia dalang di balik semua ini. Nirwana Capital, Kaisen, semua jebakan itu. Morgan mendongak, menatap gedung di depannya dengan tatapan membara. Kebingungan dan ketidakpercayaan perlahan berganti menjadi tekad yang membaja. Ini bukan lagi sekadar kasus perebutan warisan. Ini adalah pertarungan melawan dendam pribadi, yang telah dirajut rapi selama puluhan tahun, dan kini mengancam untuk menghancurkan segalanya. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, kata Morgan, suaranya rendah tapi penuh keyakinan. Dia sudah sangat dekat untuk menghancurkan Wiwangsa dan semua yang Pak Surya bangun. Kita harus menghentikannya. Ryan dan Raihan saling pandang. Mereka tahu, keputusan ini adalah titik balik. Melangkah maju berarti memasuki sarang singa, menghadapi musuh yang licik dan tak terduga. Namun, mundur bukanlah pilihan. Keesokan harinya di kampus, suasana terasa berbeda bagi Morgan. Ia memandang Kaisen dengan sudut pandang baru. Pemuda sombong itu kini terlihat seperti pion yang tak sadar dalam permainan catur yang jauh lebih besar. Bahkan Vivi, yang selalu menempel pada Kaisen, terasa seperti bagian dari jebakan yang dibuat Pramudia. Morgan sengaja melintas dekat Kaisen di koridor. Kaisen, sapanya datar. Kaisen mengernyit, sedikit terkejut Morgan menyapanya. Ada apa, Morgan? Tumben menyapa. Ada nada sinis dalam suaranya. Hanya ingin tahu, Morgan menatapnya lurus. Bagaimana rasanya menjadi boneka? Wajah Kaisen langsung memerah. Apa maksudmu? Kau akan tahu sebentar lagi, jawab Morgan penuh makna, lalu berlalu pergi, meninggalkan Kaisen yang berdiri mematung dengan ekspresi marah dan bingung. Perkataan Morgan itu ternyata menimbulkan reaksi tak terduga. Raihan, yang terus mengamati Kaisen dari jauh, melaporkan perubahan signifikan. Kaisen terlihat lebih gelisah. Ia semakin sering memeriksa ponselnya, dan kali ini, ia tidak lagi berbisik saat menelepon. Beberapa kali, Raihan mendengar Kaisen meninggikan suara,
seolah sedang berdebat dengan seseorang. Aku dengar dia bicara tentang rencana yang berantakan, dan jangan sampai ada jejak, lapor Raihan pada Morgan saat mereka makan siang. Sepertinya perkataanmu kemarin mengganggunya. Morgan tersenyum tipis. Bagus, itu berarti dia mulai panik. Tapi panik itu bisa berbahaya, Morg, timpal Ryan. Dia bisa saja melakukan hal nekat. Itu yang kita inginkan, kata Morgan. Saat seseorang panik, mereka cenderung membuat kesalahan. Kita harus siap untuk itu. Malam harinya, Morgan mendapat telepon dari Johnson. Suara Johnson terdengar serius. Morgan, ada sesuatu yang aku temukan. Informasi ini sangat sensitif. Pramudia Dirgantara bukan hanya dalang di balik Nirwana Capital, tapi juga punya koneksi gelap dengan beberapa pejabat penting. Dia merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar menguasai Wiwangsa. Apa itu, Pak Johnson? Tanya Morgan, jantungnya berdebar kencang. Dia ingin memanipulasi pasar saham besar-besaran, menggunakan Wiwangsa sebagai pion. Jika dia berhasil, itu akan menyebabkan krisis ekonomi yang parah. Ini bukan lagi soal uang, Morgan. Ini soal kekuasaan dan balas dendam yang membabi buta, jelas Johnson. Kabar itu mengejutkan Morgan. Pramudia tidak hanya menginginkan Wiwangsa, tetapi juga berniat menghancurkan stabilitas ekonomi demi ambisi pribadinya. Ini adalah ancaman yang jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan. Kita tidak bisa hanya menunggu, kata Morgan pada Ryan dan Raihan. Kita harus bertindak. Tapi bagaimana? Raihan menunjuk ke arah ponsel Kaisen. Kita harus tahu siapa yang sering Kaisen hubungi, Morg. Mungkin ada petunjuk di sana. Aku setuju, kata Ryan. Jika kita bisa mendapatkan akses ke ponselnya, kita mungkin bisa menemukan bukti yang mengikat Kaisen langsung dengan rencana besar Pramudia, dan mungkin juga daftar pejabat yang terlibat. Misi baru kini terbentang di depan mereka, menyusup ke dalam lingkaran Kaisen, mendapatkan akses ke ponselnya, dan mengungkap bukti yang akan menghentikan Pramudia Dirgantara sebelum semuanya terlambat. Pertarungan ini tidak hanya akan menguji kecerdasan mereka, tetapi juga keberanian mereka untuk menghadapi bahaya yang tak terduga. Bab 40, Jebakan yang Menjerat. Morgan menatap ponselnya, pesan dari Johnson masih tertera jelas di layar, hati-hati, Morgan. Pramudia adalah predator, jangan sampai kamu jadi mangsanya. Kalimat itu terus terngiang di benaknya, menambah bobot pada misi yang harus mereka jalankan. Membobol ponsel Kaisen bukanlah hal yang mudah. Pemuda sombong itu dikenal sangat menjaga privasinya, bahkan dari Vivi sekalipun. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ponsel Kaisen? Tanya Ryan, menggaruk kepalanya. Dia tidak pernah meninggalkannya barang sedetik pun. Raihan mengangguk setuju. Betul, dia bahkan membawanya ke toilet. Mungkin dia punya rahasia besar di dalamnya. Morgan tersenyum tipis. Setiap orang punya kelemahan. Kita hanya perlu menemukannya. Ia mengingat kembali percakapannya dengan Kaisen kemarin. Ketakutan yang samar terlihat di mata Kaisen saat Morgan menyebut boneka. Itu adalah sebuah celah. Raihan, kau bilang Kaisen sering panik dan berdebat di telepon, Morgan memulai. Mungkin dia sedang ditekan. Tekanan itu bisa kita manfaatkan. Maksudmu? Raihan mengerutkan kening. Kita perlu menciptakan situasi yang membuat Kaisen semakin tertekan, hingga dia lengah, jelas Morgan. Tapi tidak secara langsung. Kita butuh umpan. Ryan tiba-tiba menjentikkan jarinya. Vivi. Morgan menatap Ryan. Kenapa Vivi? Pikirkan, Morg. Vivi itu arogan dan sombong, tapi dia juga sangat bergantung pada Kaisen, kata Ryan. Bagaimana jika kita bisa membuat Vivi meragukan Kaisen? Atau setidaknya, membuat mereka berdua terlibat konflik kecil. Raihan mengangguk antusias. Ide bagus. Vivi itu mudah diprovokasi. Kalau dia merasa diabaikan atau diselingkuhi, dia pasti akan membuat keributan. Tapi bagaimana caranya? Tanya Morgan. Kita bisa menyebarkan rumor, usul Raihan dengan seringai nakal. Misalnya, Kaisen terlihat jalan dengan cewek lain di luar kampus. Vivi pasti akan cemburu buta. Morgan berpikir sejenak. Rencana itu terdengar berisiko, tapi bisa jadi efektif. Baiklah, Raihan, kau punya jaringan informasi yang luas. Bisakah kau menyebarkan rumor itu secara halus, tanpa ada jejak yang mengarah ke kita? Raihan mengacungkan jempol. Serahkan padaku. Dalam 2 hari, seluruh kampus akan bergosip tentang Kaisen dan cewek misteriusnya. 2 hari kemudian, kampus gempar.
Rumor tentang Kaisen yang terlihat bersama seorang mahasiswi baru dari fakultas lain menyebar seperti api. Vivi, seperti yang diperkirakan, terbakar cemburu. Morgan dan Raihan melihatnya langsung. Vivi melabrak Kaisen di kantin, suaranya melengking tinggi, menarik perhatian seluruh penghuni kantin. "Siapa wanita itu, Kaisen? Kau pikir aku tidak tahu kau bertemu dengannya di luar kampus?" teriak Vivi, wajahnya memerah padam. Kaisen terlihat panik, mencoba menenangkan Vivi. "Itu tidak benar, Vivi. Itu cuma gosip murahan. Aku hanya apa? Hanya ingin selingkuh di belakangku." Potong Vivi, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, meskipun ada lebih banyak kemarahan daripada kesedihan. Keributan itu semakin membesar. Kaisen, yang biasanya tampil tenang dan angkuh, kini terlihat gugup dan kelabakan. Ia terus-menerus melihat ke sekeliling, seolah takut ada yang mendengar lebih banyak. Yang paling penting, ponselnya, yang biasanya tak pernah lepas dari tangannya, kini tersimpan di saku celananya, tersembunyi di balik jasnya yang kusut. Melihat kesempatan itu, Morgan memberi isyarat kepada Ryan. Ryan mengerti. Dengan gerakan cepat dan nyaris tak terlihat, Ryan, yang seolah-olah tak sengaja melewati keributan itu, menyenggol Kaisen. Kaisen yang sedang kalut, kehilangan keseimbangan. "Aduh!" Kaisen mengumpat saat ia tersandung. Ponselnya yang tersimpan di saku, terlempar keluar dan meluncur beberapa meter di lantai kantin, tepat ke bawah meja yang kosong. Vivi terdiam sesaat, terkejut dengan insiden itu. Kaisen sendiri langsung panik. Ia segera berjongkok, berusaha meraih ponselnya. Namun, ada kerumunan mahasiswa yang terlanjur mengelilingi mereka, tertarik dengan drama yang sedang terjadi. Morgan dan Raihan langsung bergerak. Raihan, dengan alasan membantu Kaisen mencari ponselnya, sengaja menghalangi pandangan Kaisen. Sementara Kaisen panik dan sibuk mencari-cari, Morgan, dengan tangkas dan secepat kilat, berhasil menyambar ponsel Kaisen yang tergeletak. Ia menyembunyikannya di balik punggungnya, lalu kembali berbaur seolah ikut mencari. "Ketemu," seru Raihan, berpura-pura menemukan ponsel Kaisen yang sebenarnya sudah ada di tangan Morgan. Ia mengambil ponsel lain dari sakunya, ponsel lamanya yang mirip dengan ponsel Kaisen, lalu menyerahkannya. Kaisen meraihnya dengan lega. "Terima kasih, Raihan." Hampir saja, ia terlalu kalut untuk menyadari perbedaannya. Morgan dan Raihan saling bertukar pandang, senyum tipis terukir di bibir mereka. Misi pertama berhasil. Ponsel Kaisen kini ada di tangan mereka. Tinggal bagaimana cara membongkar isinya. Mereka tahu, ini baru permulaan dari jebakan yang jauh lebih besar. Jebakan yang mereka harap akan menjerat Pramudia Dirgantara.